Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Hari ini gua berkesempatan mencoba atau test drive Daihatsu Rocky. Gimana rasanya atau sensasinya membawa mobil kecil bermesin turbo? Jadi stay tune terus. Nah, sebelum gua jalan, gua mau ngebahas soal visibilitas mobilnya dulu ya. Jadi visibilitas dari mobil ini tuh cukup baik karena punya kaca yang cukup besar sih kalau menurut gua, dan kacanya ini agak ke bawah gini ya, agak landai. Tapi gak masalah sih. Ini masih terlihat jelas ya. Masih terlihat jelas, bagus, tapi di sini mungkin kita harus sedikit berhati-hati. Di sini ada pilar A. Pilar A-nya ini, aduh belepotan. Ya, pilar A-nya ini dia agak sedikit tebal di bagian sebelah sini. Jadi ini harus agak hati-hati. Takutnya ada pengendara lain atau biasanya sih motor ya yang nggak kelihatan. Jadi dia tiba-tiba nyebrang gitu ya. Teman-teman tahu sendirilah di Indonesia kayak gimana ya orang-orang bawa kendaraannya. Jadi harus agak hati-hati kalau di jalan. Cuman overall sih kalau dari depan ini oke. Terus bagian spion juga, karena spionnya lumayan gede. Spionnya lumayan gede di sini. Dan dengan spion sebesar ini tuh terlihat jelas. Kanannya oke, kirinya juga oke, dan di tengah sini ada spion tengah juga. Spion tengahnya, jadi kaca bagian belakang itu full, semuanya kelihatan. Jadi kanan kirinya ini menurut gue sih ini bagus-bagus aja visibilitas di bagian belakang ini. Jadi kelihatan jelas lah di bagian belakang ya. Ini jadi dari depan, samping, belakang oke, nggak masalah. Nah, sekarang gue penasaran sama performa mobilnya. Sekarang kita cobain ya. Gue penasaran banget sama turbonya sebenarnya. 1000 cc turbo. Kita nyalain dulu mobilnya. Oke. Ya, mobilnya udah nyala. Speedometernya keren. Udah gua bahas sih. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat review mobil ini, kalian bisa cek linknya aja di atas sebelah sini atau di sebelah sini. Pokoknya adalah linknya di situ. Kalian bisa lihat di situ ya. Kita matiin dulu ininya, biar nggak berisik. Nah, radionya kita matiin dulu biar nggak berisik. Di sini kita coba gas dulu sedikit. Wow, suara mesinnya enak. Jadi di atas 3000 rpm tuh enak suara mesinnya. Coba gua gas lagi. 2000, 3000, 4000, 5000. Ini enak, suara mesinnya enak. Mungkin karena dia turbo kali ya. Jadi ada raungan yang enak gitu, merdu gitu di kuping gua. Terus sekarang kita bakal langsung jalan ya. Tapi kayaknya gua harus muter balik dulu nih. Kita muter balik aja dulu deh. Oke, kita muter balik ke sini. Ini kondisinya hujan, jadi harap dimaklumin saja kalau ada suara gemerincik gimana gitu. Karena Bandung sekarang lagi hujan. Kita puterin dulu. Oke, sekarang sudah. Nanti kita bakal bejak di sini gasnya nih. Sebentar, kita turun dulu. Nah, kita bakal cobain di sini ya. Ini D. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ini turbonya enak loh. Kerasa. Kita sekarang nanjak. Dan bener
firasat gue benar. Firasat gue bener. Jadi mobil ini tuh apa namanya, enteng ya, karena dia bobotnya nggak terlalu berat. Jadi turbonya tuh kerasa gitu. Dan kalau gue rasain tadi, jadi si turbonya ini mungkin dia kerasa di RPM sekitar 3000 lah, 3000-an dia baru kerasa nonjoknya gitu, si turbonya tuh keluar gitu. Tapi itu nggak masalah sih. Terus setirnya juga enteng loh. Setirnya enteng banget. Ini perempuan enak nih bawa mobil beginian. Ini kita lagi turun dulu. Kita mau coba gas lagi. Di sini nih. Sini enak, jalannya lurus. Oke. 3 2 1 go. Wah, gila. Ya, betul. Jadi RPM 1000 sampai 2000 itu biasa aja. Jadi nggak terlalu galak. Tapi begitu masuk RPM 3000, ini baru kerasa. Ini nonjok lagi. Nonjok sih. Baru iya nonjok gitu, si turbonya kerasa gitu. Nah, karena mobil ini juga pakai kamera mundur, jadi enaknya tinggal lihat di sini aja kalau parkir. Jadi nyaman. Jadi nggak usah ribet kalau mau parkir. Oke. Jadi benar dugaan gue ya, turbonya mantap. Dan satu lagi. Jadi biar teman-teman tahu, ini tuh dia transmisinya, jadi dia pakai dual CVT. Jadi dual CVT itu katanya kemarin pas gua ngobrol sama temen gua si Teguh, itu si perpindahan giginya jadi lebih smooth katanya kan. Jadi dari RPM bawah dan RPM atas itu perpindahannya katanya nggak terlalu jedak-jeduk. Nah sekarang makanya gua mau buktiin lagi perpindahan giginya gimana, karena tadi gua nggak sempat merhatiin. Tadi gua malah fokus ke turbonya. Sekarang gua mau cobain perpindahan giginya. Oke. Ya, betul. Jadi perpindahan giginya nih nggak terlalu galak ya. Tuh. Jadi naik turun si giginya itu nggak jedak jeduk gitu. Ini smooth banget. Jadi enak ya, transmisi CVT-nya ini enak banget. Nggak kasar. Banyak mobil-mobil di luar sana yang apalagi masih konvensional, jadi kasar sih perpindahan giginya. Tapi mobil ini enggak, karena dia memiliki dua CVT. Jadi dual CVT disebutnya ya. Jadi enak banget ini, asli enak. Tapi yang paling berkesan sih turbonya sih kalau kata gue. Turbonya enak banget. Gue nggak nyangka ternyata mobil sekecil ini bisa larinya lumayan kenceng loh. Cuman sebenarnya sayang banget karena gue ini test drive-nya cuman di wilayah atau di area dealer. Sebenarnya lebih enaknya mungkin kalau test drive jadi keluar dealer gitu, ke mana kayak gitu, atau agak jauh dikit lah, jadi nggak terlalu kayak gini. Ini kan cuman ke depan ke belakang terus muter balik lagi gitu kan, jadi nggak terlalu jauh. Tapi itu oke lah, nggak apa-apa, gue terima. Yang penting gue nyobain mobilnya, intinya sih itu ya. Nah sekarang ada satu fitur lagi di sini. Mobil ini sudah Tiptronic katanya, jadi ada mode manualnya ya. Enak lah yang suka kebut-kebutan, tapi nggak boleh ngebut ya. Dimarahin Pak Polisi. Tapi di sini pokoknya dia sudah dikasih mode manual. Jadi selain matic, manualnya juga ada. Ini enak banget. Kalau misalkan kita lagi butuh akselerasi, mungkin manual jadi pilihan yang tepat. Sekarang kita bakal cobain transmisi manualnya kayak gimana. Yuk, langsung aja lah. Ini D, terus pindah ke sebelah kanan. Sini sudah pindah, dia S ya. Di sini ada tandanya S. Terus kalau kita kedepanin, gigi 1 manual. Kita coba. 2. Wah, gila enak banget. Enak banget.
Enak banget. Pindah giginya enak. Pindah giginya tuh dari 1 ke 2. Karena ini tuh gue cuma di area dealer tadi kan gue bilang. Jadi gue nggak bisa terlalu explore si transmisi manualnya. Pokoknya ini dari 1 ke 2 ini enak. Perpindahannya tuh mulus. Jadi nggak apa namanya? Nggak ya begitu, nggak jedak-jeduk gitu. Nggak kayak orang lagi clubbing. Oke, kita mundur dulu. Nggak ribet. Sini banyak mobil stok soalnya. Nah, sekarang kita pindahin lagi ke gigi 1. Oke. Kita sekarang turun. Kondisinya ini lagi hujan. Jadi harus agak hati-hati, takut licin soalnya. Oke, kita turun dulu sebentar. Dan konon katanya mobil ini nih sampai 7 speed. Jadi speednya bisa sampai 7 katanya. Cuman gua nggak tahu nih bisa nyampe apa enggak ya. Dengan kondisi trek sependek ini. Kita cobain aja deh. Yuk. 1. Oh, nggak bisa pindah. 2, 3. Oh, nggak bisa. Nggak bisa dicobain. Jadi harus agak panjang si jalannya, mungkin baru bisa. Jadi nggak bisa dicobain. Jadi tadi gue nyobain cuma sampai 3 karena ini pendek. Wah, ini gue mesti coba di jalan nih. Kira-kira dapat izin gak ya kalau cobain di jalan? Kasih izin gak kira-kira? Tapi overall oke. Bagus maksudnya cukup kalau buat gua. Transmisinya enak, turbonya juga enak, smooth transmisinya ya, jadi perpindahan giginya smooth, enak. Dan satu lagi apa namanya, ini kan karena kondisinya hujan, di dalam kabin ini kalau menurut gua memang sedikit agak berisik ya, agak ada apa, si air hujan tuh suaranya emang agak kerasa gitu. Jadi kalau menurut gua, kalau teman-teman punya mobil ini mungkin bisa di upgrade ya si peredamnya ini, jadi supaya lebih kedap lagi. Itu sih sebenarnya. Nah, sekarang kita beralih ke bagian suspensi. Suspensi dari mobil ini kita cobain dulu. Di depan ada speed bump. Kita cobain suspensinya. Kalau lagi pelan ya, ini pelan-pelan dulu. Oke. Jadi suspensi dari mobil ini nih, gua nggak bisa bilang empuk ya. Ini sorry banget. Gua nggak bisa bilang empuk. Tapi jadi dibilang empuk banget enggak. Oh, badannya gelap sebentar. Nggak kelihatan muka gua. Nah, ini agak mendingan ya. Ya. Nah, jadi gini, suspensinya ini memang dia sedikit agak keras ya. Jadi kayak ciri khas SUV lah, kalian tahu lah. Gua yakin dan di luar sana pada tahu ya suspensi SUV itu seperti apa. Nah, itu tertanam di mobil ini. Jadi nggak bisa dibilang empuk, tapi kalau misalkan kita bilang keras, ya nggak keras-keras banget sih. Jadi masih batas normal sih kalau menurut gua ya. Tapi jujur aja gua senang dengan suspensi agak sedikit keras, karena biasanya gini, kalau misalkan suspensi empuk, biasanya ya yang setahu gua, kalau misalkan teman-teman ada yang tahu silahkan komen. Nah, kalau setahu gua, kalau misalkan suspensinya empuk, itu terlalu empuk, jadi mobil tuh mungkin nyaman, mobil nyaman kalau misalkan lewat jalan rusak atau polisi tidur, itu nyaman. Tapi handling biasanya kurang mantap ya, jadi handlingnya kurang mantap. Tapi kalau misalkan si suspensinya sedikit dikeraskan, sedikit keras gitu. Nah, ini biasanya berpengaruh ke handlingnya jadi lebih mantap gitu di jalan, jadi lebih enak gitu. Kalau misalkan kita diajak zigzag gitu kan, bermanuver, itu biasanya lebih stabil dibanding suspensi yang empuk, biasanya sih gitu setahu gua. Terus kita nanti di depan bakal cobain, di sana ada belokan, kita bakal gas agak sedikit kencang, kira-kira dia bakal limbung apa enggak. Oke, kita maju dulu. Nah, di sini ada belok. Oke, langsung
nanjak. Ya, betul. Memang sedikit masih ada limbungnya karena mobil ini suspensinya tidak terlalu keras ya gitu. Jadi sedikit masih ada limbung, tapi itu masih enak, jadi nggak terlalu bikin mabok sih menurut gua. Jadi masih asik-asik aja buat mengendarai si mobil ini. Dan ada lagi satu fitur yang menarik di mobil ini, dan ini gua yakin cewek-cewek semuanya pada suka ya dengan fitur yang ini. Ada namanya di sini tuh sudah ditanamkan fitur Hill Start Assist. Jadi Hill Start Assist itu berguna untuk pas kita nanjak. Jadi kita nanjak, kalau misalkan posisi kita berhenti ya, misalkan kita berhenti di tanjakan, misalkan gini, set, nanjak berhenti, terus pas kita mau start lagi, misalkan mau nanjak gitu, itu biasanya suka mundur lagi si mobil ya. Tapi dengan adanya fitur Hill Start Assist, itu mobil nggak mundur lagi. Tapi di situ juga ada waktunya ya. Jadi cuman kalau nggak salah sampai 3 detik deh. Jadi 3 detik itu ditahan mobil gini. Jadi nggak langsung pas begitu kita buka rem. Jadi ditahan dulu 3 detik untuk apa namanya, jeda pas kita pindah dari pedal rem ke pedal gas. Itu sudah cukup sih 3 detik ya. Sekarang kita bakal cobain. Ini gua udah ada di tanjakan. Kita langsung aja cobain ya. Kira-kira bener nggak 3 detik atau mungkin mobil ini mundur lagi gitu kan. Makanya kita cobain ya. Ini gue posisi di rem ya, kita rem dulu, kita hitung. Oke, 1, 2, 3. Ya betul, mundur mobilnya. Jadi 3 detik ya. Kita cobain lagi. Kita lepas, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya, berarti benar 3 detik. 3 detik. 3 detik itu sudah cukup. Jadi pas kita gini, lepas, dia ditahan, kita pindah. Mobilnya langsung maju. Ini sangat-sangat berguna sekali ya buat teman-teman yang suka mundur lagi. Apalagi kalau transmisinya manual ini, waduh ribet banget. Kalau manual tuh banyaknya sih manual sih ya. Kalau manual tuh agak ngeri kalau ditanjakan, makanya harus hati-hati. Oke, akhirnya gue cukup puas karena bisa nyobain atau apa namanya, test drive si Daihatsu Rocky. Gue sangat puas sekali, meskipun memang tesnya masih di apa namanya, di wilayah dealer ya. Ntar kita nanjak dulu. Oke, kita ke sebelah sini nih. Ini enak di sini. Ya, jadi kesimpulan gua tentang Daihatsu Rocky ini overall oke ya. Jadi dengan harga yang tidak terlalu mahal, jadi masih di bawah 300 juta, kita bisa mendapatkan mobil yang nyaman, enak, terus fiturnya juga banyak ya. Fitur banyak, terus desainnya juga bagus, terus kayak misalkan bapak-bapak atau laki-laki gitu yang misalkan males pakai mobil yang ya mobil-mobil kecil gitu yang ya banyak dipakai sama perempuan, tapi bapak-bapaknya pengen mobil yang kecil tapi laki gitu. Ini bisa jadi solusinya sih. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu review, bukan review ya, test drive gua tentang Daihatsu Rocky. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye. Gua mau balikin dulu mobilnya. Yuk.